Kita lihat soal ini. Seorang siswa melakukan 4 percobaan dengan sketsa gambar berikut. Kamu lihat itu, ada benda M1, benda M2, ditautkan pada katrol, dilewatkan pada suatu katrol, maka si M1 naik, M2 itu turun. Logikanya apa? Berarti logikanya adalah M1 lebih ringan dibanding M2, gitu ya. Adapun katrol itu ada informasi, tidak ada informasi dia berputar atau nggak berputar, itu tidak disangkut pada soal ini. Yang ditanyakan ternyata adalah ini. Siswa itu menggunakan variasi massa beban M1 dan M2 masing-masing seperti ini, kamu lihat nih ya. Yang M1 5 gram, M2 10. Oke, percobaan pertama. Percobaan kedua, ini kedua maksudnya ya. Yang M1 10, M2-nya 15. Ini saya ganti aja nih. Kalau di e-learning sudah direvisi pasti. Nah, yang kedua 10, yang M2-nya tuh 15, kemudian yang ketiga 15, keduanya 20, dan terakhir itu percobaan keempat 20 dan 25. Kalau kita lihat ya, para siswa pakai logika saja, selisih antara 1, 2, 3, dan 4 itu sama semua, betul nggak? Kamu lihat tuh ya. Yang pertama 5, yang kedua 10, berarti selisihnya adalah 5 gram. Ya. Kemudian yang kedua juga sama, 5 gram. Yang ketiga juga sama, 5 gram. Yang keempat juga sama, 5 gram. Nah, kalau kasusnya kayak gini, logikanya adalah tentu saja semua lajunya sama gitu loh ya. Karena perbedaan selisih massa keduanya itu sama semuanya. Gitu loh. Beda kalau dengan soal yang memang sengaja soalnya saya bedakan ya, karena kadang ada kebocoran soal dan sebagainya. Di kelas lain itu ya, sebentar. Saya buka dulu jaringannya ini karena dipakai bareng-bareng tuh ya. Yang susulan ya, saya ambil yang susulan. Nah, ini saya buat begini. Kalau yang data pertama itu 6 dengan ini 6 dan 10, yang kedua 10 dan 12, ketiga itu 11 dan 20, dan terakhir itu 20 dan 25. Nah, kalau kayak gini, berarti yang ini selisihnya kan 4. Ini selisihnya 2. Ini selisihnya 9. Ini selisihnya 5. Berarti siapa yang paling cepat kalau kayak gini datanya kayak gitu? Yang 11 dan 20, Bu. 9. Ya, yang selisihnya 9. Karena logikanya, dengan selisih yang besar itu menyebabkan M2 itu turun menjadi lebih kencang gitu kan ya. Nah, berarti yang paling lambat, kalau dicari yang paling lambat, yang ini paling lambat itu. Paling lambat, sedangkan yang itu, yang 9 ini paling cepat. Ini kan hanya logika saja. Jadi nggak perlu pakai analisis apapun. Ya kalau dipakai analisis kan begini analisisnya ini adalah W1, kemudian ini adalah T, gitu kan T-nya sama karena tidak ada informasi katrolnya berputar atau enggak. Ya udahlah dianggap katrolnya tidak berputar berarti. Lalu A-nya naik ke atas, ini A-nya turun ke bawah, ini W2 gitu kan ya. Lalu ini T gitu. Untuk yang kalau analisis pakai mekanika secara sistematis loh, maksud Ibu nih. Yang benda satu itu kan begini ya. T min W1 sama dengan M1 kali A. Yang benda 2 itu kan W2 min T sama dengan M2 kali A. Nah ini kalau ditambahkan kan dikurang habis tuh T-nya, ya nggak sih? Jadi W2 min W1 sama dengan, kan gini, A kali M1 ditambah M2. Ya. Nah, kalau A-nya itu, jadi kalau gitu A-nya dulu lah ya. A-nya itu adalah, yang ini adalah M2 min M1 kali G dibagi gitu kan ya. M1 ditambah M2. Jadi kalau ini semakin besar gitu lah ya. Kalau ini semakin besar, maka A-nya semakin besar juga gitu ya. Tapi kalau pengurangan ini semakin rendah, maka A-nya juga semakin rendah. Kan logikanya begitu. Kita nggak usah pakai analisis ini deh, pakai logika biasa aja udah ketemu gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Bu. Oke, paham ya? Halo, yang lain? Kita kayak beda soal, Bu.
Memang sengaja loh. Gimana sih? Memang beda soal-soal kamu tuh yang ini. Ini soal kelas lain gitu loh ya. Memang saya bedakan. Nah, nanti kalau sama di screenshot pula tuh siswa zaman sekarang itu saya taunya dari kelas 12. Bingung gitu. Iya, memang harus dibedakan. Dibedakan yang bagian kayak gininya, kalau soalnya harus sama. Tapi logika berpikir itu diarahkan kepada bagaimana siswa itu berpikir, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lambat, kemudian siapa yang sama gitu loh ya. Itu aja logikanya diarahkan ke sana gitu. Ya soalnya harus sama dong, kalau soalnya harus beda dong. Kalau sama itu ya sami mawon dong. Kelas 12 itu kan saya tahu dari mereka, memang screenshot tiap satu soal di screenshot, satu soal di screenshot, screenshot terus. Akhirnya kalau ada 15 soal, 15 screenshot, lalu disebarkan di kelas lain. Lah kalau sama ya podo bohong dong. Ngerti maksud saya? Jelas ya? Halo? Yes. Oke, jadi kalau kelasmu itu saya kasih yang ini, mana yang paling cepat? Yang paling cepat yang ini. Yang C. Mana yang paling lambat? Paling lambat yang ini. Kalau datanya yang ini, maka semuanya itu sama. Logika sederhana sekali itu. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Oke, baik. Baik, sekarang yang nomor 2. Ini juga logika ini. Logika tapi saya arahkan kepada pemahaman konsep dasar. Kamu lihat tuh. Itu kelas 10, ini soal kelas 10 sebenarnya. Kita lihat ya. Seorang yang berada dalam lift yang sedang turun dengan kecepatan konstan. Nah, ini kata kuncinya nih, kecepatan konstan. Maka dia akan mengalami percepatan sebesar berapa gitu loh ya. Saya mau tanya, kecepatan konstan itu maksudnya apa sih? Nggak berubah, Bu. Nggak ada percepatan. Ya, kecepatannya konstan. Iya, kecepatannya konstan. Kelanjutannya, implikasinya, kalau A sama dengan 0. A sama dengan 0. Iya, A sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti? D. D. Iya, ini dia gitu loh ya. Paham ya? Kecepatan tetap konstan itu artinya si lift tadi bergerak tanpa percepatan gitu loh ya. Percepatan tahu ya, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu gitu. Saya dari rumah menuju sekolah, awalnya itu gini ya, logikanya itu gini ya. Pertama kali saya mulai 10 km per jam. Kemudian saya naikkan lah ya, masuk 10 terus sampai sekolahan itu ya. Berarti saya lama dong ya sampai sekolahan saya gitu ya, 20 gitu lah ya. Lalu yang kemudian jam berikutnya atau menit berikutnya saya naikkan lagi jadi 30. Nah, kamu lihat ini ada perubahan kecepatan, tadinya 10 menjadi 20 per jam gitu loh ya. Sehingga ada selisih ya, delta V sebesar 10. Nah, inilah yang kalau kita bagi dengan waktu, inilah yang disebut sebagai dibagi dengan waktu gitu lah ya. Berarti ini yang disebut sebagai percepatan, perubahan kecepatan tiap waktu gitu loh ya. Tapi kalau A-nya 0 itu artinya saya awalnya berangkat 10 ya, kemudian P2-nya 10 lagi, P3-nya 10 lagi, udahlah sampai sekolah jam berapa itu gitu misalkan. Nah, itu artinya tidak ada perubahan. Jadi delta V-nya itu 0, delta V 0 itu berarti A-nya 0, tidak ada percepatan, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kalau itu yang terjadi pada seorang yang berada dalam lift, ya maka tentu saja percepatannya sama dengan 0. Itu loh ya. Paham nggak nih? Logika lagi kan? Paham, Jelas Bu. nggak? Ya, logika tapi disesuaikan dengan konsep hukum Newton yang pertama gitu. Baik, yang ketiga sekarang. Nah, sekarang berhitung sederhana aja ini. Berhitung sederhana ini, nggak ada payahnya ini. Sebuah benda ditimbang dengan timbangan pegas pada lift yang diam. Ya. Timbangan itu menunjukkan angka 30 Newton. Nah, itu kamu dapat data apa ini? Itu dulu yang harus kamu pahami. Jika lift itu dipercepat ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka angka yang ditunjukkan timbangan itu berapa? Kamu nyambung nggak? Ini kelas 10 loh, ini soal kelas 10. Nyambung nggak dengan pertanyaan itu? Ini tuh apa sih gitu kan? Pada saat diam itu berarti kita dapatkan data apa coba? Ada yang tahu? Pada saat lift diam, berarti kamu dapat data ini adalah sebagai V0 sama 0. Bukan. Sebagai W-nya. Nah, W-nya. W benda itu adalah 30. Bukankah kalau kita itu menimbang, berarti posisi keadaan kita itu berada pada
kecepatan yang stabil atau kita berada posisi diem gitu ya. Kita nimbang badan kita nih di atas timbangan nih ya. Nah, ini misalkan timbangan nih ya. Nah, ini kan W sekian, misalkan W benda ini 30 gitu. Lalu si timbangan itu memberikan yaitu reaksi berupa gaya normal ya 30 juga. Pada saat diem, kita posisi diam. Nah, posisi lip diam berarti posisi keadaan seimbang, translasi gitu ya. Terus ya? Terus ya? Lalu, Saya nggak tahu nih, ini kelas 10 loh, padahal ini betapa mudahnya ya soal ini ya. Aduh, sayang sekali kalau sampai pada lolos. Hampir semuanya salah semuanya itu saya lihat itu kemarin. Saya analisis tuh. Jadi orang atau apapun benda ketika ditimbang dan kita ingin tahu harga berapa sih beratnya, kan kita harus melakukannya dalam kondisi setimbang translasi atau dalam keadaan diam. Setimbang translasi ada dua loh ya. Diam dan bergerak lurus beraturan, GLB. Itu adalah setimbang translasi. Jadi saya jelasin ya. Setimbang translasi menurut Newton itu adalah sistem itu betul-betul diam gitu ya. Dan sistem itu bergerak lurus beraturan karena dua-duanya A-nya 0. Definisinya begitu. Ya. Jadi kita nimbang dalam kondisi kecepatannya konstan itu ya segitu aja. Benar ini N-nya 30. Jadi N ini adalah skala yang terbaca pada timbangannya karena timbangan itu memberikan reaksi kepada gaya berat kita. Jelas ini ya konsepnya ya, jelas ya. Halo. Kelas 10 nih sebenarnya. Nah, kalau kita berada, ini kelas 10, apalagi kelas 12, kelas 11 masa ngurusi kayak gini? Enggak lah. Kalau orang itu atau benda itu berada di dalam lift yang bergerak. Nah, ini ada timbangan kan? Ini ada W. Bergerak kemana? Bergerak ke bawah liftnya itu kan berarti begini. Hanya 2 meter per sekon kuadrat kan. Artinya nanti timbangan itu akan memberikan reaksi yang berbeda. Kalau W-nya tadi 30, berarti tidak 30 lagi dia memberikan reaksinya gitu loh ya. Berarti si sistem ini dalam kondisi tidak setimbang translasi gitu. Jadi biasakan untuk mengenali istilah-istilah mekanika ya. Dia tidak setimbang translasi karena dia bergerak. Benda ini bergerak ke bawah. Sistem benda, bukan benda. Sistem benda itu bergerak ke bawah. Nah, kalau bergerak ke bawah, maka hukum Newton yang kedua berlaku, yaitu sigma Fy sekarang, karena ini adalah sumbu Y gitu loh ya. Ini kan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu kan. Nah, sigma Fy tidak setimbang translasi. Jadi massa si benda ini dikalikan dengan percepatannya gitu loh. Paham ya? Halo? Halo? Ya, Bu. ya Bu. Nah, jadi logikanya tuh tolong, ini logika sederhana saya agak sedikit kaget saya lah. Ini kayak gini aja salah, ini gimana nih? Harusnya ini bonus-bonus nih ya yang atas tuh ya. Nah, jadi yang searah dengan A itu kita positifkan. Ingat, yang searah dengan A kita positifkan. Jadi kita boleh melakukan pendekatan dengan Kartesius, boleh melakukan pendekatan dengan yang searah dengan A positif, itu boleh. Tidak ada perdebatan di sini, sama harganya ya. Jadi kalau begitu searah dengan A kan berarti W-nya. Oh, W-nya itu adalah 30 min gitu ya. Min N gitu kan ya. Min N gitu kan. Sama dengan, nah massa dia pada saat benda itu dalam kondisi diam, pada saat kondisi diam terbaca 30. Gravitasi kan 10 kalau nggak diketahui. Berarti massa dari benda itu adalah 3 kilo kan gitu ya. Jadi 3 kali A gitu, paham ya? Halo? Yo, Pak Bu. Ya udah, agak cepet sedikit ya logikanya ya. Aduh, waktu kita sangat sempit nih ya. Jadi 30 main N sama dengan 3 kali A-nya kan 2 ya. Nah, gitu kan. Oh, sehingga 30 main N sama dengan 6. Jadi N-nya berapa? 24 Newton. Itu loh. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, kalau benda itu di kelasmu itu naik ke atas atau ke bawah ya, nggak masalah kalau naik ke atas. Di mana saya nulisnya ya? Di sinilah ya. Naik ke atas nih ya, naik ke atas nih. Ini naik ke atas. A-nya misalkan 2. Ini kan B-nya 30. Nah, N-nya berapa? Ya udah, berarti tinggal N min 30 sama dengan 3 kali 2. Gitu loh, paham?
Paham, Bu. Ya, mudah kan? Jadi kenapa nilai kalian Mudah, banyak Bu. yang nggak tuntas? Itu saya Sedih tebak banget. tadi. Halo, tebak-tebakan ya nggak, jangan begitu dong. 30 tambah 6 jadi 36. Kalau dia bergerak ke atas, ya tentu saja variasi untuk optionnya nggak pasti ada angka 36 kan, saya bikin beda tiap kelas. Ya, harus bikin beda karena siswa di online itu banyak yang SS kok, screenshot saya tahu itu. Paham ini? Jelas? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Oke, baik. Nomor 2. Ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada. Ada enggak? Kalau tidak saya lanjutkan. Jangan sampai kita terhambat hanya gara-gara saya menunggu ada Nggak ada, Bu. pertanyaan atau enggak. Enggak ada, saya lanjut. Ya, baik. Nah, ini juga logika ini. Saya agak kecewa ini satu siswa di satu sekolah yang benar. Saya tanya logikanya, pintar juga dia pakai logika yang betul. Nomor 4 kita lihat ya. Sebuah benda luasan berbentuk segitiga sama sisi. Ini ada maksudnya ini sama sisi. Itu artinya nanti titik beratnya, pusat masanya itu terhadap ujung-ujung titik tersebut sama semua itu maksudnya. Udah saya lanjutkan dulu ya. Pada masing-masing titik sudutnya itu diberikan 3 buah gaya F sama besar dengan arah seperti ini. Ya ini sama sisi. Di titik B diberi gaya F, di C F juga, di AF juga dengan arah seperti itu dan semuanya sama semua gayanya itu. Nah, sekarang kamu lihat variasi soalnya. Supaya pas ini ya. Jika sigma F dan sigma tau menyatakan resultan gaya. Ya, jadi ini kalau ini pemahaman konsep dan logika. Dan resultan momen gaya. Jadi ini adalah resultan gaya. Artinya apa? Gerak. Aduh. Translasi. Nah, ini ada yang jawab itu konsepnya bagus tuh. Kalau sigma tau berarti Rotasi. momen Rotasi. gaya. Momen gaya berarti rotasi. Jadi gimana sulitnya sih ya? Aduh, gampang banget deh ini. Sekarang, jika kasus bendanya kayak gini, ya kamu lihat tuh ya. Apa yang terjadi? Ini kan kalimat matematika seperti ini, kalau contohnya yang A ini, sigma F sama dengan 0. Itu artinya apa sih? Artinya Benda tak bertranslasi, Bu. Diam, belum tentu loh, hati-hati. Diam. Jangan katakan diam saja, tapi diam atau GLB. Jadi kalau pakai mutlak salah tuh. Karena Newton mengatakan bahwa sigma F sama dengan 0 itu artinya A-nya itu 0. A0 itu ada 2 kemungkinan. Dia betul-betul diam atau dia bergerak tapi lurus beraturan. Itu maksud dia. Ya kita taati lah ya konsep yang dia bangun itu. Ngerti maksud saya? Ya? Baik, oke. Jadi sigma F sama dengan 0 artinya benda itu diam atau GLB. Nah pada kasus ini kan tidak GLB dia. Nah kita lihat ini ya. Apakah sigma F itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Kita lihat ya resultannya ya. Ini gayanya ke sana nih. Yang B itu ke sana. Yang C itu ke sana, yang A itu ke sini. Kalau saya padukan ya, saya jadikan satu, saya tarik ke sini deh. Saya pindah gitu. Lalu yang C itu ke sini. Nah, ini kan resultannya 0 nih. Ini F ya, sorry ya. Nah, itu dia. Jadi kalau saya gabungkan ketiga gaya itu menjadi satu koordinat ya. Ini ada koordinat X, Y, yang B itu ke sono, yang A itu ke sini, paham enggak? Yang C itu ke sini, paham enggak nih? Paham, ya, paham ya? Bu. Oke, baik. Nah, ini kan artinya setimbang semuanya tuh. Ini sama besar, ini sama besar, ini sama besar, setimbang semuanya. Alasannya dari mana? Kalau kita analisis itu, nanti menghasilkan gaya-gaya yang sama. Ini kamu lihat nih ya. Ini ke sini nih. Nah, kalau kita analisis ya. Oke. Nah, ini meniadakan dengan ini gitu loh. Sehingga 0. Sehingga dengan demikian sigma F pada kejadian ini sama dengan 0. Ngerti nggak? Iya, Bu. Jelas ya, karena ini segitiga sama sisi. Ya. Jelas ya? Halo? Iya, Bu, jelas sih, Bu. Masalahnya yang respon itu sedikit sekali itu, sehingga saya itu pasti jelas nggak begitulah ya, namanya guru ya, pengen supaya satu kelas itu paling tidak separuh lebih itu ngerti gitu ya. Kalau hanya 1-2 ya percuma dong ya, gitu ya. Oke ya. Nah ini artinya apa ini? Artinya apa?
Benda Sama ini, nol. Dua-duanya nol. iya, no. Benda ini, no. Ini dulu artinya apa artinya? Benda ini tidak Timbang rotasi. bergerak atau GLB, gitu kan ya? Nah kasus ini berarti benda ini tidak bergerak. Memang benda ini tidak bergerak, gitu loh ya. Sehingga pada saat kalau benda ini tidak bergerak berarti sigma F sama dengan 0. Nah ini berarti jawabannya kalau ada A, B, C, A dan B. Ya, paham ya? Sigma F-nya itu maksudnya sama dengan 0. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah sekarang kita tinjau yang momen gayanya. Momen gaya. Oke, kita lihat momen gaya. Jadi sigma tau. Ada siswa yang saya tanya itu kamu nyarinya gimana? Begini Bu, aduh pinter banget ya. Para siswa, sigma tau itu sebenarnya kamu ngecek di sini pun bisa loh, di titik A. Ya, kita lihat ya di titik A ya. A sebagai rotasi. Apakah benda ini berotasi? Kamu lihat nih ya. Kalau A sebagai rotasi berarti ini kan dibunuh itu ya. Maksudnya dibunuh tuh dia kalikan jarak itu 0 gitu kan ya. F kali 0 berarti 0. Tapi, nah, berarti ada berapa momen gaya kalau di A itu? 2, Bu. 2 siapa? Ini B kan. dan C. Ini sama ini. Tetapi, ada yang bisa jawab apa maksudku? Apakah ini memberikan momen gaya? Benda, Bu. Tidak. Tidak tegak Yang lurus dia. memberikan momen gaya, yang memberikan jangan bilang nggak tegak lurus, salah itu omongannya. Bukan tegak lurus. Apa ya, Bu? Tapi tidak membentuk sudut ini berbentuk apa namanya ini Oh, lurus dia. Kalau lurus itu dia tidak memberikan efek momen gaya. Jadi yang memberikan efek momen gaya hanya ini saja. Ya, paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke, baik. Bu, berarti Jadi itu kalau lah ya. Tidak sama dengan 0 lah ya. nah, jadi di A itu A sebagai rotasi, A dianggap sebagai rotasi, maka benda ini tidak setimbang rotasi karena sigma tau-nya itu tidak sama dengan 0. Kan ada ini, ada momen gaya ini. Aduh, saya kasih garis lurus ya. Ada momen gaya ini loh. Nah, ini yang menyebabkan dia itu tidak setimbang. Kalau A sebagai rotasi. Kalau B, Bu, ya pokoknya satu saja itu kesimpulan kita benda ini tidak setimbang rotasi. B, ya coba deh ya, kalau B. B sebagai pusat rotasi ini, berarti ada berapa momen gaya? 2 kan? Ini, 1, ya kan? Dan ini, 2. Nah, kamu lihat tuh sudutnya sudah beda, ya nggak sih? Sudutnya sudah beda, pasti tidak sama dengan 0. Gitu ya. Paham nggak nih ya? Jadi sigma tau di B itu tidak sama dengan 0. Sigma tau di A itu tidak sama dengan 0 gitu. Udah ada satu saja nggak seimbang rotasi itu. Di C misalkan, kamu nekat aja di C, ngecek di C. Di C ada berapa nih? Kamu lihat ya, ada 2 tuh. 1, dan ini, tapi ini tidak berfungsi karena dia tidak membentuk sudut ya. Oke, sehingga kesimpulan kita sigma tau di C tidak sama dengan 0. Bayangin sudah ada 3 data itu. Ya udahlah berarti jawabannya adalah yang B. halo. B. B. Ngecek 1 ya. Kalau 1 kayaknya enggak 2, 3 semuanya. Paham ini? Jelas. Halo. Jelas. Aduh. Kalau yang Baik. soal Nah, plus soal- 3, Bu. Nah, sekarang itu. Apa? Soal Ini yang soal plus di kelasmu. 3. Ya, ini kelasmu tuh. Oh, Atau ya. ini atau yang bawah ya. Ini atau yang bawah ya. Nah, kita lihat ya. Kita cek bareng-bareng deh ya semua kelas kan supaya dapat kena semua nih. Nah, sekarang entah kelasmu yang mana tuh. Oke. Ini setimbang translasi tidak? Translasi dulu. Pakai logika. Timbang. Tumpukkan tuh. Ih. Ini semua. Ini dipindah dulu nih ya. Nah, coba kamu susun ya. Lalu nih yang ini ke sono ya. Nah, gitu. Kamu lihat tuh. Yang satu ke sini. Oke. Logikanya gimana? Ada yang bisa bantu saya? Ini saling meniadakan. Lah kan ada ini. Lah gara-gara ini berarti sigma F tidak sama dengan 0. Pasti bergerak itu ke atas tuh. Ke atas miring. Paham nggak?
Paham, Bu. Paham. Ini ya cepet ya. Ini kan saling meniadakan ini. Yang sebelah, yang C sebelah ke kanan, yang A ke kiri kan saling meniadakan, sama kuat nih. Kalau ini 100 Newton, ini 100 Newton kan berarti resultansi pada sumbu X-nya 0. Tapi kan ada ini. Berarti resultannya tidak sama dengan 0. Begitu cara menganalisisnya. Analisis logika sebenarnya ya. Paham enggak nih? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang rotasinya gimana? Kalau rotasi sigma taunya, ya cek salah satu atau salah dua atau salah tiga kalau masih belum yakin gitu. Di A sebagai rotasi, ada momen gaya nggak? Enggak. Nggak ada ya? Nggak. 0 ya? Oke. Tapi jangan berpuas di A. Oke lah, sigma tau A 0. Sigma tau B. Ada, Bu. Ada ya? Nggak ada dong. Ini kan begini, yang ini begini. Berarti 0. Ya kan? Paham? Kalau B sebagai rotasi, maka ada 2 momen gaya ini dan satu lagi sini. Ini kan sama kuat tuh. Sama kuat tuh ya. Berarti perputaran ke sana dengan ke sini sama kuat. Nah, sekarang C sebagai pusat rotasi. Amat itu. Ada berapa momen gaya? 2. 2, tetapi yang Satu. ini tidak. Oke. Artinya kesimpulan kita adalah Rotasi. Sigma tau 0. sigma tau 0 yang mana? Kalau yang Rotasi ini lah, Bu. sigma tau. Nah, itu dia. Indo 0, Kalau semuanya yang 0 lah, Bu. aduh, logik. Mana semuanya 0? Iya Mosok kan? sigma tau di C tidak sama dengan 0. 0. Berarti putar ya, Bu. Iyalah. Apa-apa, Aldi. Nggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah yang D. Ngerti? Ngerti. Ngerti, Bu. Udah kan? Ngerti, Bu. Jadi saya kagum dengan siswa ini nih. Kemarin saya tanya, ini kamu betul jawab enggak? Coba Ibu tanya jawab pertanyaan saya ini. Dia Ya, Bu. cek aja, Bu, salah satunya dia nggak usah diajari, dah ngerti dah. Ih, subhanallah siswa ini. Bukan di kelas kita. Ada siswa yang menjawab tuh benar. Dia pakai logika. Logikanya gini loh, Bu. Dia kebetulan dapat ini kalau nggak salah. Ini kan, nah sekarang ini deh ya. Oke, baik. Sekarang yang ini, coba lihat. Sigma F-nya. Sigma F-nya gimana? 0. Nol. Kenapa 0? Nol. Kenapa 0? Oke. Sama semua. Saling menyediakan ya, Bu. Narik-narik. Iya, betul sekali. Nah, gitu udah mulai jalan logikanya ya, alhamdulillah. Nah, ini kan kalau dianalisis itu pasti sama nih. Nah, ini meniadakan ke sono. Nah, ini pasti meniadakan, saling meniadakan karena dia segitiga sama sisi. Kalau nggak sama sisi nggak bisa. Pasti harganya sama tuh, cek aja deh. Ya, jadi sigma F-nya 0. Artinya benda ini tidak bertranslasi. Jika gaya-gayanya kayak gini. Nah, sekarang taunya nih ya, sigma tau. Oke, dicek. Yang A. Sebagai rotasi, ada berapa tau? 2. 2. Sama kuat nggak kira-kira? Sama kuat, Bu. Ya, Nah, sama kuat. sip. Karena sudutnya sama. Oke, jadi kesimpulan kita sigma tau di A itu 0. Gitu loh Iya. ya. Ya, sekarang yang B. 0. Sebagai rotasi Semuanya 0 0, Bu. juga. Sama kuat ya? C penuh. Nah, sama kuat kan? Oh. Oke, jadi sigma tau di B sama dengan 0. Sekarang di C. 0, Kak. Sama kuat ya? Oke, Hmm. jadi sigma tau di C sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah taunya 0. Artinya benda yang diperlakukan seperti ini ketika ada segitiga dengan luasan tertentu lalu ditarik F ke atas tegak lurus terhadap bukan tegak lurus ya. Ya tegak lurus terhadap ini ya, apa namanya, sisi di depan sudut, artinya ya sisi di depan sudut ini tegak lurus, ini tegak lurus juga, maka hasilnya adalah benda itu tidak bertranslasi dan tidak berotasi. Gitu. Jelas? Paham ya? Oke, Yes, baik. Oke, dari yang soal ini, logikanya masuk nggak nih? Masuk Pak Eko? Masuk nggak? Masuk lah, Logika Bu. kan? Ya oke, masuk kan? Logika kan? Nah, saya ajari kalian seperti itu ya. Baik. Nah, ini kan barusan kemarin tuh, penari balet. Ini pun tega-teganya ada yang salah ya, heran saya tuh. Ini penarinya sama ya, penarinya sama, cuma cara menarinya dia itu berbeda. Yang satu tangannya disedekapkan ke badan, yang kedua tangannya direntangkan ke badan gitu. Apa yang terjadi? Konsepnya dulu deh. Kalau begini maka ini ada omega, ada
Ada omega, ada Inersia. inersia, betul. Inersianya, sekarang kita komparasi. Omega 1 dengan inersia 1, omega 2 dengan inersia yang kedua. Baik. Omega 1 atau inersia dulu deh ya, kita mulai dari inersia. Inersia 1 dengan inersia 2 gede siapa? Gedean yang tua lah, Bu. Gede yang 2 karena orang ini Tangannya, Bu. merentangkan tangannya, ya, sehingga inersianya besar dan dia ada gesekan dengan udara lah gitu, ya, tangan ini. Nah, kalau begitu, omega 1 dengan omega 2 pasti dibalik. Dibalik. Nah, pasti itu by system. Ini sistem alam. Jadi kalau nanti ada siswa tanya, kenapa sih Bu kok ini? Ya ini by system ya. Itu ibaratnya, mengapa sih Bu kok bumi bulan mengelilingi bumi? Ya itu nasib dia. Bulan itu memang ditakdirkan Allah mengelilingi bumi. Saya mau ngomong apa lagi gitu loh ya. Nah ini juga demikian. Momen inersia ketika membesar, maka secara langsung bahkan kecepatan sudutnya akan berkurang. Jadi orang ini mudah sekali berputar karena inersianya itu kecil, maka dia mudah berputar. Kemudian ketika gerakan yang kedua, ya inersianya membesar, maka putarannya menjadi mengecil, gitu by system itu. Nah ini yang disebut sebagai apa yo? Momentum. Kekal momentum. Sudut. L1 sama dengan L2. Ini hukum kekekalan momentum sudut. Itu sekarang simpulkan nih. Betul nggak nih? Salah. Salah. Okay. Salah. Salah. Okay. C. Salah. Betul. Iya ke? Betul lah, C. Oke. Oh iya betul. Pada saat tangan terentang, maka momentum sudutnya tidak mengalami perubahan, gitu loh ya. Hukum kekekalan momentum sudut. Nah ini ya. Yang D salah nggak ini? Yang D. Salah. Salah ya. Harusnya ketika bersedekap, momen inersianya lebih kecil. Kemudian yang E? Salah. Oh, salah banget Lebih nih. kecil. Bukan, yang E itu sikap penari berpengaruh pada kecepatan perputaran. Sikap tubuh penari ya. Jadi penarinya tadinya itu mensedekapkan tangan dengan merentangkan tangan. Sikap tubuh berbeda menyebabkan kecepatan dia berbeda juga gitu loh ya. Paham ya sekarang ya logikanya ya? Jelas ya? Halo? Halo. Iya, Bu. Oke, lanjut. Oke, baik. Sekarang yang ini ini loncat indah. Loncat indah itu berputar dengan kecepatan sudut omega 1, momen inersianya I1 ya. Kemudian ketika dia merapatkan ke lutut di udara itu kan dia merapatkan ke lutut. Jadi di sini tuh dia berusaha untuk jadi bulat sebulet-buletnya itu ya. Kalau bisa seandainya bulat banget tuh dia lakukan itu sehingga dia akan mendekapkan dagunya kepada lututnya itu sampai segitunya yang dia lakukan ya. Nah, ternyata pada saat di udara itu omeganya omega 2 dan inersianya itu. Kalau omega 2 sama dengan 2 omega 1 maka I-nya pasti ayo. Ini omega 2. Ini omega 1 kan? Nah, omega 2 sama dengan 2 omega 1. Berarti, aduh, nggak nyambung sih. Jadi I2 setengah I1 ya, karena I1 kali omega 1 kan sama dengan I2 kali omega 2. Hukum kekekalan momentum sudut. Gitu loh. Aduh. Ya, paham ya? Ya, wes. Jadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 apa ya? I2 kan ini ya, setengah I1 dikalikan omega 2 apa ya? 2 omega 1. Tuh kan, sama kan? Nah, itu dia jawabannya adalah yang D. Jelas ya? Jelas, Bu. Ya, Bu. Oke, logika kan? Nah, sekarang logika berikutnya. Ini nggak ngitung, logika. Coba kamu lihat. Dan sudah saya ajari itu. Aduh, kecewanya saya tuh ibu udah ngajari, ya Allah. Tegangan tali T pada sistem tersebut. Berarti kalian ini nggak pernah mempelajari lagi rekaman yang sudah saya upload payah-payah itu. Sehingga hasilnya kayak gitu. Lain, Bu.
Ya memang lain, nanti saya sajikan yang ini. Oh. Sabar gitu loh. Saya tahu dah, sudah antisipasi dah, kita pengalaman dah dengan kelas 12 tuh. Oke, nomor 7. Yang ini dulu. Apa yang kamu lakukan? Sistem ini seimbang. Tuh sudah saya perjelas, sistem seimbang. Artinya apa? Artinya T tahu seimbang. sama dengan 0. F Oke, sama oke. dengan Tahu 0. yang mana? No. Iya, F sama dengan 0 boleh. Sigma F sama dengan 0. Atau, dan satu lagi, Sigma tau sama dengan 0. Nah, tahu yang mana ini? Tahu di A. Tahu di A. Kenapa pakai A? Sama Lebih tumpunya. gampang. Betul, ada benar. Ada titik tumpunya. Titik tumpunya nanti begini loh. Untuk mengimbangi ini, kamu lihat nih. Untuk mengimbangi ini, maka dia harus ke sana tuh. Supaya ininya 0. Pasti tuh. Kalau ada hitungannya, hitungan yang benar, itu agak sedikit rumit ya. Bentar ya. Jadi kalau ini ada gaya ke sana, maka itu harus ada gaya ke sini nih. Nah, itu dia. Supaya 0. Karena benda ini dalam kesetimbangan translasi kan. Ke bawah. Ya, terus ini kan kalau dianalisis ini ya, saya ngomong ini ya. Nah, itu dia. Nah, gitu. Sehingga harus ada imbangan ke sini. Dan harus ada imbangan ke sini dan ini lebih gede siapa gitu kan. Ya, kalau ini ada apa ya, artinya ya harus ada gaya ke sini berarti. Kalau itu lebih gede lagi nanti menceng lagi. Sigma F-nya pasti sama dengan 0. Itu aja dulu deh. Wah, ini saya waktunya nih ya. Oke ya. Nah, sebenarnya kita boleh segera memeriksa ini aja kan ya. Sigma tau sama dengan 0 tau di A. Gitu, sama dengan 0. Agar supaya gaya yang mengimbangi ini itu hilang dengan sendirinya. Hilang itu dia. Nah, oke. Sigma tau A sama dengan 0 artinya ada berapa momen gaya itu? 2. 2. Satu yang mana ini ya? W dengan T. Satu, W dengan T. dan ini. Oke. Aduh, jelek banget ya. Udahlah, tolong dipahami ya. Yang kalau ini theta, berarti gimana tuh? Dianalisis ya. Oke. Berarti yang theta yang sebelah sini ya. Berarti ini adalah, hati-hati loh, Sin. ini T. Sih. Cos theta. Hati-hati. Ibu ngajari kalian jangan menghafal rumus. Kalau kan biasanya siswa itu diajari tetanya di sini. Soalnya saya balik tetanya sebelah sini nih. Berarti analisisnya harus, kalau ini theta, maka sebelah sini harus theta. Karena ini sudut saling, apa ini? Hadapan. Kok berhadapan. Mengapit. Salah. Berseberangan dalam. Nah, Kamu posisi di sini mau nyebrang ke sono. Nah, ini sudut berseberangan dalam. Dalam, karena ada sudut berseberangan luar. Saya kan nggak mungkin ngajari SMP lagi tuh, yo. Ya, udah ya. Nah, sudut berseberangan dalam itu nilainya sama. Yang mengapit dengan sudut itu dikalikan cos. Maka ini T cos theta, bukan T sin. Para siswa. Terus ya? Jangan-jangan Bu. bingung nih. Yang matematikanya kurang bagus nih. Gimana ya? Saya nggak bisa nyalahkan siswa juga ya. Di SD kadang juga mempengaruhi ya, dari kecil loh. Gini ya. Saya ulang lagi ya, dia lagi bingung aku tuh. Kalau ini theta, maka kalau ini dianalisis kan seharusnya dianalisis tuh ya ini. Nah, ini adalah theta, ingat itu. Karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Kalau misalkan yang diketahui alfa, nah itu dia. Maka alfanya sebelah sini gitu. Makanya ini adalah T sin alfa. Tapi kalau pakai theta berarti itu adalah T cos theta. Paham nggak nih? Paham, Bu. Rambu. Oke, baik. Sip ya. Nah, momen gaya yang ini, nih kan, momen gaya pertama, diimbangi dengan momen gaya kedua yang ini. Yang W itu, gitu loh. Ya kan? Ada 2 momen gaya kan? Halo, ya. Ya, Bu. Ya udah. Jadi, kalau gitu, yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan jarum jam. Berarti gimana nih? Saya nulisnya yang searah dulu. Searah jarum jam siapa? Aduh. T, Bu. T. Cos theta. Nah, ya. T cos theta kali
kali Kali AB. 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 Biasakan kalian membuat persamaan dengan menggunakan variabel. Jangan selalu angkanya mana ya, lupakan itu cara SD itu. Cara nggak langsung kalian ini berpikir AB harus ada nilainya. Enggak, saya sengaja nggak kasih itu. Jelas ya? Malah lu mudah begini kan? Mudah begini ya. Sama dengan apa ya? Ya? setengah AB. Setengah AB. Karena momen gayanya tuh kan yang ini ya, yang biru itu loh para siswa. Ini momen gaya yang biru itu. B kali setengah AB, momen gaya yang merah adalah T cos theta kali AB, karena panjangnya adalah AB. Nah, AB-nya kan bisa kita coret tuh ya, gitu. Iya, Paham ya? Oke. Nah, jadi T-nya sama dengan, apa ya itu ya? W kali setengah kali seperkos kan ya? Seperkos itu apa ya? Ayo. Sekan. Ya, jadi sekan ya. Sekan theta itu adalah seperkos, ingat tuh ya. Kalau kosekan gitu ya adalah sepersin gitu ya para siswa ya, ingat ya. Kalau sepersin adalah kosekan, kalau seperkos adalah sekan. Balik-balikan itu ya. Nah, itu berarti setengah W sekan theta. Paham ini? Paham, Bu. Ibu. Oke, jelas. Baik, sekarang yang ini soal kamu kan. Nah, oke. Nah, sip. Baik, W-nya ditaruh di sebelah sini, lalu informasi berikutnya adalah papan kayu itu beratnya diabaikan. Oke, papan kayu beratnya diabaikan. Itu artinya kita dilarang menggambar W. Paham ya? Kalau papan kayu diabaikan, berarti kita dilarang menggambar W. Karena diabaikan, berarti kan nggak ada. Jelas nggak? Aduh. Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik. Berarti kalau begitu sama juga dengan yang sebelumnya. Benda ini adalah setimbang rotasi. Pasti ini ya, kalau nggak setimbang rotasi, jomplang sana, jomplang sini, nggak karu-karuan tuh. Sehingga, bantu saya, sigma. Sigma tahu sama dengan nol. Tahu sama dengan nol. Sigma tahu apa dulu, jangan tahu sama dengan nol, tahu apa? Sigma tahu A. Gitu. Mantap. Itu fungsinya apa sih? Fungsinya apa nih? Itu fungsinya sebagai apa sih? Saya mau tanya. Titik tumpu. Sebagai tumpu. titik tumpu atau titik tempat rotasi. Nah, gitu loh ya. Harus jelas. Kalau sigma tahu aja orang tanya, "Lo tahu mana? Tahu sini boleh nggak?" Ayo, kalau kayak gitu kan nggak boleh. Nggak ada hubungannya tuh, kan gitu lah ya. Oke, baik. Semoga paham ini ya, maksud Ibu ya. Baik, kalau tahu A sama dengan nol, berarti ada berapa momen gaya kamu lihat tuh? Hati-hati tuh. 2. Ada? 2 saja. Oke, ada 2. Gara-gara ini tidak digambarkan. Kalau digambarkan ada 3, gitu ya. Karena ini tidak ada, berarti ini diabaikan. Tidak boleh ada, tidak boleh digambarkan. Berarti hanya ada 2, yaitu 1 yang ini, gitu kan ya. Aduh. Dan yang kedua yang mana? Yang ini. Yang T itu. Nah, itu dia. Nah, itu. Ada 2 momen gaya yang kita tarik dari A sebagai rotasi, yaitu momen gaya yang biru dan momen gaya yang hijau. Nah, sekarang kita kaji ya. Ini kan membentuk sudut nih. Alah, jadi kayak gini sih. Salah. Ini kan membentuk sudut nih. Kira-kira sudutnya berapa tuh? Halo. Theta. Theta. Ya, karena ini adalah sudut berseberangan dalam. Ya, berseberangan dalam. Oke. Jadi kalau begitu, untuk yang biru itu dia memutarnya searah atau berlawanan jarum jam tuh? Berlawanan. Berlawanan ya. Oke, jadi taunya dia positif. Nah, yang hijau berputarnya gimana tuh? Searah. Berarti taunya negatif. Tahu hijau. Tahu negatif harus sama dengan tahu positif agar supaya sigma taunya 0. Prinsipnya kan begitu. Ya. Nah, sekarang yang tahu positif berarti perkaliannya apa? Ya, W. Ini kan W nih. Ini kan W. Ayo, W cos. W sin theta. Kalau kamu pengen menguraikan, aduh gimana sih ini?
Nah, kalau ini theta, ini jadi theta, ini jadi W sin. Gitu kan? Antara cos dengan sin kayaknya masih bingung nih gimana. Nah, aduh piye iki teman-teman. Aduh mati gue. Astagfirullahaladzim. Paham, Bu. Aku bingung nih ngajari kamu nih. Aduh, piye matematika ini? Ya Allah, kalau ini theta. Kalau ini theta, berarti ini kan theta. Ya nggak sih? Sudut berkali-kali aku ngomong ya. Berseberangan dalam, ya. Berseberangan dalam. Jelas ya? Berarti ini W sin theta. Paham ya? Aduh, habis waktunya. Halo? Paham, Bu. Oke, Paham, baik. Bu. Oke. Jadi W sin theta kali apa? Panjang lengannya? AB. AB. Oke, sama dengan. Nah, sekarang tahu yang berlawanan jarum jam, yang searah jarum jam, yang hijau itu, yang hijau. Nah, logik apa pakai konsepnya kita apa namanya? Analisis ya, ini dan ini, gitu kan? Yang ini nggak dipakai, yang ini yang dipakai. Oke, kalau ini theta, theta posisi di mana lagi tuh? Coba. Di sebelah mana? Kalau ini theta? Luar, dalam Bu. Luar. Sebelah sini. Itu. Sebelah sini. Paham ya? Paham ya? Bu. Jelas ya? Oke, saya ulang ya. Kalau ini theta, ini siku-siku, pasti ini 90 min theta. Yo, pasti ini theta gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Berarti ini apa nih? T? Sin apa cos kalau pakai theta? Cos. 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 Theta. Karena dia mengapit sudut theta. Hmm. Oke, berarti saya lanjutkan. Berarti ini sama dengan apa? Yang searah jarum jam? T cos theta. Kali Iya, T cos theta kali AB. AB. Baik, kita proses ya. Coret nih ya. Oke, berarti T sama dengan, kita lihat ya, T cos theta kan sama dengan W sin theta gitu ya. Berarti T sama dengan W sin theta per cos theta, berarti W tangen theta. Ini dia jawabannya. Jawabannya berarti yang E. Kalau di ya baik, para siswa kita menuju ke soal ke-8. Ini dia. Ada gambar, yaitu sebuah katrol yang diikatkan, sebuah benda massa M dengan massa 2 kilo diikatkan pada sebuah katrol, lalu informasi jari-jari katrol sekian, dan benda tersebut massanya 1 kilo, lalu beberapa komponen yang diketahui, ada momen inersia, ada tegangan tali, percepatan gerak, dan percepatan sudut. Mana yang benar? Kita cek satu-satu ya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu sistem ini memiliki berat W, berarti gambar analisis gaya dulu ya. W-nya itu sama dengan 2 kali 10, jadi 20 Newton. Kemudian, oh maaf, bendanya 1 kilo ya, keliru saya. Ini ya, informasinya benda itu 1 kilo, jadi ini adalah W sama dengan 10 Newton ya. Sedangkan massa 2 kilo itu adalah massa katrolnya. Massa katrol 2 kg, jari-jari katrolnya itu R-nya 10 cm. Lalu momen inersia. Kita lihat ya. Udah masuk lagi nih. Jadi kalau gambar garis gayanya itu kan begini ya. T, kemudian ini A. Dan ini A-nya. Pergerakan pergerakan dari katrol itu kan searah jarum jam ya, jadi kita anggap sebagai negatif karena searah jarum jam. Masuk dulu. Baik, saya lanjutkan. Berarti di bagian katrol ini kamu lihat ada momen gaya. Nah, ini dia momen gaya, yaitu T perkalian T dengan R. Paham ya itu ya? Di situ jelas ada momen gaya yang menyebabkan katrol itu bisa berputar. Paham ini ya? Agak sedikit tapi ya. Halo? Ya, Bu. Baik. Momen inersia pada katrol itu, katrol yang pertama dulu ya. Momen inersia katrol I sama dengan setengah massa katrol itu kali R kuadrat. Gitu ya. Massa katrolnya itu adalah 2 kilo, berarti setengah kali 2 kali R-nya itu adalah 10 cm. Jadikan meter, berarti 10 per 100 kali 10 per 100. Boleh kita jadikan seperti ini ya. Kita coreti, dikuadratkan ya, berarti didabelkan begitu. Oh, jadi I-nya adalah 0,01 kg meter kuadrat. Jadi yang nomor 1 betul. Paham ya? Paham. Oke, supaya bisa
terlampaui semuanya. Kemudian yang kedua, tegangan tali. Tegangan tali pada sistem tersebut adalah 5 Newton. Kita lihat ya, tegangan tali adalah T ini yang ditanyakan. Sistem ini memiliki 2 gerak sekaligus, yaitu gerak rotasi pada katrol dan gerak translasi pada benda tersebut. Saya amati yang benda ini dulu deh ya. Pada benda 1 kilo, maka terjadi ketidakseimbangan translasi, sehingga sigma Fy pada benda tersebut adalah massa kali percepatannya. Kemudian, Fy, sigma Fy berarti ada W dan ada T, gitu kan ya. Yang searah dengan A itu positif, berarti W-nya positif, karena W-nya searah dengan A, ke bawah. Berarti W itu 10, min T sama dengan massa benda tersebut adalah 1 kali A, jadi sama dengan ini. Ini adalah persamaan yang pertama, gitu. Kemudian pada benda 1 kilo sudah kita analisis gerak translasinya. Sekarang kita menuju pada katrolnya. Pada katrol yang sebesar 2 kg itu dia berputar atau berotasi, berarti ada ketidakseimbangan rotasi atau sigma tau di katrol tersebut, ya katakanlah di katrol tersebut itu ya, sama dengan I kali alfa. Nah, sigma tau di katrol itu kita lihat ada momen gaya, ya ini, saya kasih apa ya, ini ya, momen gayanya yang ini, nah itu dia bergerak, berputar searah jarum jam, berarti taunya negatif. Paham ya? Agak cepat sedikit tapi ya. Halo, jelas ya? Ya, Bu. Ya, oke, baik. Jadi itu adalah T kali minus tapi min T karena dia menyebabkan momen gaya negatif, min T kali R. Jadi definisi 1 untuk momen gaya perkalian antara gaya dengan lengannya. Sama dengan momen inersia katrol tersebut sudah kita cari ini tadi. Berarti 0,01 dikalikan, nah alfanya ini menjadi negatif disebabkan karena dia itu searah jarum jam. Berarti min, nah alfa itu adalah A per R, kan gitulah ya. Ini adalah rotasi, gerak rotasi, ini adalah gerak translasi, gitulah ya. Nah, cek lagi, betul ya? Oke. Nah, ini berarti min alfa per R, gitu. Sehingga ini minusnya kita coret lah ya. Berarti T-nya sama dengan 0,01 kali A per R kuadrat, gitu ya. Per R, R-nya berapa ya? 10 cm ya. R-nya 10 per R kuadrat. Oke. Nah, berarti saya sorot ke atas nih ya. Oh, kalau begitu T-nya itu sama dengan 0,01 kali A dibagi berapa? R-nya tuh 0,1 meter ya. 0,1 meter dikuadratkan 0,1 kali 0,1. Paham ya? Jelas ya? Ini kan habis tuh. Jadi T sama dengan A. Paham nggak nih? Ya, Bu. Paham. Oke, baik. Jadi T sama dengan A. T sama dengan A, jadi T sama dengan A. Itu untuk persamaan yang kedua. Lalu dikombinasi, yang dicari adalah T-nya kan ya. Jadi kalau begitu 10 min T sama dengan T, kan gitu ya, karena A-nya diganti dengan T. Jadi 10 sama dengan 2T, kalau gitu T-nya adalah 5 Newton. Oh, itu berarti betul itu. Paham ini ya? Halo? Paham, Bu. Halo? Oke, baik. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu dicari percepatan sistemnya. Nah, percepatan sistem itu ternyata kalau kita lihat persamaan yang kedua itu kan T sama dengan A ya. Oh ya udahlah, ya, berarti A sama dengan T kan gitu ya. Oh berarti A sama dengan T-nya berapa tadi itu? 5. Oh berarti 5 meter per sekon kuadrat. Satuannya jadi berubah karena dia adalah A. Betul berarti dia. Oke, berarti 1, 2, 3. Sekarang yang keempat ya. Karena 1, 2, 3 bisa saja A, tapi kalau yang keempat harus cek dulu ya, betul atau enggak. Kalau betul berarti E jawabannya, kalau salah berarti A. Kita cek dulu ya yang keempat. Yang keempat itu percepatan sudut perputaran berarti alfa. Alfa itu tadi ini kan ya A per R. Jadi A per R kan gitu ya, percepatan sudut putaran. Berarti alfanya sama dengan A-nya itu tadi 5 dibagi 10 cm kali 10 pangkat min 2 kan ya, berarti 500 dibagi 10 berarti 50 radian. Radian per sekon kuadrat. Salah ya, karena bukan 0,6 tetapi 50. Jadi jawabannya adalah A. Paham nggak ini? Paham. Paham, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan nomor 9. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Halo? Ada enggak? Ada, Bu.
Nggak ada. Saya lanjutkan ya, nomor 9. Ya, baik. Nilai momen inersia, suatu benda yang berputar itu tergantung dari apa? Apakah letak sumbu rotasi, jari-jari rotasi, massa benda, dan bentuk benda. Oke, momen inersia secara umum itu apa ya? Secara umum, momen inersia adalah, halo, momen inersia, katakanlah secara umum, ya, ini ada M, ada R. Berarti momen inersia pada benda yang diputar di sekitar sumbu rotasi itu adalah apa ya? M R kuadrat gitu ya. Aduh, gimana sih? Jadi tergantung dari apa ini? Kita lihat nih, tergantung dari apa ini? Tergantung dari massa benda tersebut. Halo. Aduh, tergantung dari massa benda tersebut, berarti ini benar ya. Kemudian jari-jari rotasinya, berarti ini benar juga, gitu kan ya? Halo, para siswa. Iya, Bu. Ya, baik. Kemudian letak sumbu rotasi. Iya juga. Kok kita lihat ya, kalau untuk benda yang di batang ya, batang yang diputar di tengah dengan batang yang diputar di ujung itu kan beda. Yang di tengah itu ini adalah 1/12 ml kuadrat, gitu kan ya. Yang di ujung itu adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, kamu lihat ini ternyata letak sumbu rotasi itu sangat berpengaruh terhadap perputaran benda. Berarti ini benar nih. Dan bentuk benda, iya. Ya, jadi penari yang dalam keadaan bersedekap dengan penari dalam keadaan tangannya direntangkan itu ternyata juga memberikan momen inersia yang berbeda. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan. Jelas belum? Jelas, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nomor 10. Nah, ini nomor 10, logika harus kita tanamkan ya. Tapi kita gambar dulu nih, sistemnya kayak gimana. Sebatang mistar dengan massa 50 gram memiliki panjang 100 cm. Mistar itu digantungkan ke dinding dengan cara mengikatnya dengan seutas tali pada skala 60 cm pada mistar. Sebuah beban 100 gram digantungkan pada skala 95 cm. Agar supaya mistar itu seimbang, maka langkah yang dapat dilakukan itu apa? Pernyataan yang paling benar. Aduh, kok jadi hilang ini ya nomor 10 ya? aduh, ini coba saya cek lagi ya. Oh, ini teredit ya. Pernyataan yang paling benar, yang satu itu menggantungkan 40 gram di antara skala 0 hingga 60 cm. Ini apa ya, kehapus nih berarti. Kemudian menggantungkan 400 gram pada skala, ini saya tulis dulu ya, catatan saya, 50 sampai 60 cm pilihannya. Yang ketiga adalah menggantungkan benda 50 gram di antara 60 cm hingga 95 cm. Dan terakhir yang keempat itu pindahkan gantungan. Tali gantungan pada skala 80 cm. Kita cek ya satu-satu ya. Kita pelajari sistemnya dulu nih. Ada mistar ya, ada mistar yang memiliki panjang dari 0 skalanya sampai 100. Begitu. Kemudian massa mistar tersebut adalah 50 gram. Berarti kalau begitu di sini ada berat ya. Ada berat di posisi yaitu skala 50, paham nggak nih? Ya, di posisi skala 50. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke ya. Nah, jadi W-nya itu adalah 50 gram kali, berarti per 1000 kali 10 kan gitulah ya. Kemudian, mistar itu digantung ke dinding dengan cara mengikatnya pada seutas tali di skala 60. Berarti di sini diikat tali 60. Posisi ke atas dong ya, diikat. Nah, begitu maksudnya. Oke ya, jelas ya para siswa ya, paham ya? Bisa lanjutkan dulu ya. Lalu ada beban 100 gram digantungkan pada skala 95. Pada skala 95 berarti di sini 95 ada beban 100 gram nih. Ada beban 100 gram. Nah, begitu dia. 100 gram jadi W-nya itu 100 dibagi 1000 dikali 10. Gitu ya, paham ya? Para siswanya jelas ya? Halo? Ya, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian agar supaya mistar itu seimbang, maka langkah yang bisa kita lakukan itu bagaimana? Dari langkah-langkah ini. Ya, maksudnya ini kalau kita lihat jelas nggak seimbang nih ya. Kita lihat jelas nggak seimbang. Kenapa demikian? Kamu lihat itu ya. Kalau saya menganggap, kalau dia dikatakan seimbang, maka sigma tau di setiap titik pada
mistar tersebut harus sama dengan 0. Kalau misalkan ini adalah titik O gitulah ya, titik O atau titik 0 gitu, maka sigma tau di 0 itu pasti dia tidak sama dengan 0. Kamu lihat nih ya, tidak sama dengan 0 karena dia akan memutar seperti ini nih ya. Memutar ini ada momen gaya 1 dan momen gaya yang kedua. Nah, itu. Dan satu lagi ini. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Jelas enggak? Jadi ada 3 ya. Ada 3 momen gaya, yaitu yang searah jarum jam ini dan ini diimbangi dengan yang ke sono. Gitu loh para siswa. Halo, jelas? Jelas. Oke, nah kalau kita hitung itu ternyata nanti yang searah ini, yang bagian bawah, bukan bagian bawah ya, saya kasih warna biru dan ini hijau gitu ya, supaya beda gitu ya. Nah ini dia, yang biru itu kalau dijumlahkan dengan apakah sama dengan yang hijau pasti beda, ya pasti beda. Yang hijau ini adalah reaksi terhadap yang biru. Nah sehingga diperlukan beban gantungan atau kita cek dulu ya supaya nggak bingung kamu. Kita cek dulu nih, betulkah ini seimbang atau tidak seimbang? Kita cek ya. Yang apa ini? Yang hijau dulu deh ya, yang hijau. Yang biru ini berarti 50 kali 10 dibagi 1000 gitu kan ya, ditambah 1000 dibagi 1000 gitu ya. Dikali berapa ini? Panjangnya 50 cm ya. 50 per 100 karena jadikan sentimeter. Jadikan meter, sorry. Paham enggak? Kalau bingung gini aja. Ini mah logikanya harus mantap ya. Begini aja deh ya, kan ini semuanya sama komponennya, ini sama nih, komponennya sama semuanya. Berarti ya boleh-boleh saja sih saya agak sedikit ugal-ugalan sedikit ya. Jadi untuk yang sigma tau yang searah jarum jam gitu ya. Searah jarum jam itu ternyata adalah 50 ditambah 100. Boleh-boleh aja sih, asal nanti sebelah sana juga harus sama. Kemudian yang sigma tau berlawanan jarum jam, ini maaf nih, kali berapa ini? Oh, salah. Kali 10. Sebentar. Iya, kali. Bukan. Ini yang searah jarum jam itu berarti begini, yaitu 50 kali 50 gitu loh ya. 50 kali 50 ditambah 100 kali 95. Nah, itu dia. Ya. Jadi momen gaya itu adalah perkalian dari berat dengan lengannya, Mas. Apa namanya? Gaya dengan lengannya. Gayanya itu kan ini ya, 50 kali ini gitu ya. Nah, ini sengaja saya coretin, nanti kalau diimbangkan kan dicoret semuanya. Ini semoga paham maksud saya. Sedangkan yang sebelah sini adalah 100 kali ini, tapi ini saya sengaja hilangkan gitu ya, kali 95. Berarti yang berlawanan ya, berlawanan jarum jam itu kan yang ini nih, yang hijau nih. Yang hijau itu kan 50 ditambah 100, karena ke bawah 50 ke atas 100, berarti 150 kan ya. Jadi 150 dikalikan 60. Nah, apakah sama ini dengan ini? Nggak sama. Kamu lihat nih ya. Paham nggak? Yang searah jarum jam harus sama dengan berlawanan jarum jam. Nah, kalau kita lihat ini nggak sama ini. Kamu lihat nih, paham nggak? Yang atas itu berapa? Aduh, agak cepat sedikit ya. 2500 ditambah 9500. Ini nggak sama dengan 9000. Kan nggak sama nih. Nggak sama kan? Ya. Nah, itu dia. Gitu loh ya. Itu dia. Karena nggak sama, maka diperlukan cara terapi. Ya. Diperlukan cara agar supaya benda ini menjadi seimbang. Nah, apa yang dilakukan? Nah, berarti kita cek ya. Ini saya hapus lagi. Saya misalkan mau mengambil yang bagian 1. Bagian 1 itu, atau begini, kita cek dengan kondisi yang seperti ini. Yang tadi searah jarum jam berapa ya? Sigma tau yang searah, atau biru ya, supaya nggak banyak-banyak saya menulis searah jarum jam, capek juga ya. Sigma tau biru ini, yang sigma tau biru itu adalah 50 kali 50 ditambah 100 kali 95. Betul ya? Paham ya? Ya, Bu. Yang biru ini. Oke, jadi 2500 ditambah 9500. Betul ya? Ya, Bu. Oke ya. Oke, jadi berapa ini? 12.000 ya? 12.000. Oke, nah itu dulu deh ya. Sekarang sigma tau yang hijau. Sigma tau yang hijau. Nah, kamu lihat nih, kalau misalkan saya mengambil ini, saya tempatkan 40 gram pada posisi 0 sampai 60. 40 gram posisi 0 sampai 60. Berarti di posisi sini ya, 0 sampai 60 ya, katakanlah di sinilah. Nah, ini 40. Logis nggak tuh? Yang tahu ini,
Yang hijau ini sekarang menjadi berapa ini? 150, ya kan ya? Ditambah dengan 40, paham nggak? Paham, Bu. Oke ya, paham ya? Berarti 190 kan ya? Iya betul ya, 190 ya, 190. Iya. Oke, jadi begini loh ya. Yang ini adalah 150 ditambah 40, jadi 190 supaya imbang antara gaya ke bawah dengan gaya ke atas gitu loh ya. Berarti ini adalah 190 dikalikan dengan 60. Bayangin tuh. Apakah ini bisa stabil ini? Bisa stabil nggak? Kita lihat ya, sigma tau sekarang yang hijau itu, yang biru itu menjadi 3. Coba bayangin tuh. Jadi 3 itu, jadi ini. Nah, ini dia. Jadi yang biru itu adalah 40 kali berapa gitu kan ya, logika ya, ditambah 12.000. Yang hijau modalnya cuma ini gitu ya. Apakah ini mungkin diisi? Ngerti nggak maksud saya? Jadi yang biru itu adalah ini, yang hijau adalah ini, kan harus sama ini. Paham nggak? Ya, aduh bingung. Paham, Bu. Nah, artinya kan nggak mungkin, masa ini jadi negatif sih? Ini kan nggak mungkin negatif. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ini 19 kali 6, aduh lah, kadang siswa ini harus dihitung sampai jelas gitu lah ya. 19 kali 6 berapa nih? 4, 5. 5 berarti 11 ya. Nah, itu dia. Itu yang hijau. Yang hijau adalah 11.400. Oke, 11.400 harus sama dengan ini, 40 kali berapa ditambah 12.000. Bayangin kan ini harus negatif. Kan nggak mungkin negatif. Halo. Oh, Ini iya. kan sudah paham ya? Paham ya? Ini pakai logika, harus mikirnya cepet nih ya. Ini soal SBMPTN sebenarnya. Paham ya? Berarti ini salah. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Paham ya? Nah, jelas ya. Yang nomor 1 itu salah. Karena masanya itu terlalu kecil untuk bisa mengimbangi, sehingga yang nilai di atas itu juga kurang bisa mengangkat gerak momen gaya yang berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kita kaji yang nomor 2. Nomor 2 itu 400 gram, tapi di posisi 50 sampai 60. Oke, ini saya hapus ya. Yang nomor 1 ini sudah tidak saya pakai lagi. Saya hapus. Sekarang ini 150 ditambah 400 ya. Berarti berapa? 550 lah. Betul? Betul. Supaya seimbang. Oke, nah sekarang apakah ini bisa tercover? Kita lihat ya. Apakah bisa tercover? Kita lihat ini. Oke. Yang biru itu berarti ada lagi tambah 1 nih. Bentar ya, yang biru waktunya ini yang nggak bisa mengakomodir semuanya nih ya. Yang biru itu 12.000 ditambah dengan ini. Ya kan ya? 400 dikalikan X, katakanlah begitu. Oke. Jelas ya? Halo. Sekarang yang Jelas, hijau ya. Bu. Oke, baik-baik. Yang hijau. Jelas, Sigma Bu. tau hijau. Baik. Sigma tau hijau jadi berapa tuh? 550 dikali 60 kan? Ibu. Oke, baik. Ini harus sama nih, agar supaya seimbang kan. 55 kali 6 berapa ya? 55 kali 6. 03, berarti 33 ya. Oke ya, 33. So, berarti ini 3300, itu dia. Cek. Oh, nolnya lain lagi ya. Oke. Nah, ini apakah masuk akal ini? Saya sajikan ya. 12.000 ditambah 400 X sama dengan 33000. Apakah ini ditemukan nilai positif? Pasti? Ya. Iya. Oke, berarti ini benar. Jelas nggak tuh? Jelas. Bu. Jelas, Bu. Oke, nah baik. Kalau kamu lihat seperti ini, ya hanya 2 yang betul. Berarti ini nggak mungkin, kemungkinan ini juga nggak mungkin. Berarti ada, kalau ndak C, ini salah semuanya. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya kan? Hanya 2 saja yang betul. Tapi kita cek ya, hanya 2 aja yang betul, karena angka 2 itu hanya terpilih di A, C, E. Ngerti nggak maksud Ibu nih? Iya, ngerti, Bu.
Nah, sekarang 4 ya. Sekarang kita cek lagi ya supaya lebih ilmiah lagi deh ya. Yang keempat itu benar nggak sih? Nah, kita lihat ya. Yang keempat itu. Yang keempat perlakuannya apa ya? Keempat itu perlakuannya adalah memindahkan gantungan itu pada 80 cm. Tadi gantungannya 60 cm di sini, sekarang dipindahkan jadi 80 cm. Baik, saya hapusin dulu ya supaya nggak bingung nih. Berarti ini kan sudah, ini yang perlakuan keempat. Oke. Semoga paham ini ya. Beginilah menganalisis ya. Sekarang dipindah ke 80. Nah, coba kita cek. Yang nanti yang biru itu sudah betul seperti ini ya, yang biru. Ini enggak ada nih ya. Ini 400 enggak ada. Oke, yang biru adalah 12.000. Sekarang yang hijau bagaimana tuh nasibnya yang hijau tuh? Aduh saya hapus dulu deh ya, yang hijau. Yang hijau berarti berlawanan jarum jam. Oke, yang hijau, sigma tau hijau itu adalah 150. 150 dikali 80. Oke. Nah, coba ini sama nggak itu? 15 kali 8, 0, 4, 12. Betul kan? Ya udahlah, betul lah berarti. 2 dan 4. Jadi 4 itu benar. 4 itu benar. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Nanti soalnya akan saya upload di e-learning ya. Jelas nih para siswa? Jelas, Jelas. Bu. Oke, Jelas, Bu. baik. Saya lanjut. Baik, oke ya. Untuk remedial pasti soalnya nggak kayak gini ya. Jadi soal untuk remedial pasti berbeda dengan soal ulangan. Baik, nah ini dia soal yang kaitannya dengan SBMPTN, logika. Nah, kita lihat ya. Perhatikan kalimat pernyataan dan kalimat alasan berikut ini. Jadi ada 2 kalimat, yang satu pernyataan dan yang satu adalah alasannya. Nah, kita lihat pernyataan dulu. Bola pejal dan bola berongga yang memiliki massa sama dilepaskan tanpa kecepatan awal ya. Dari puncak bidang miring hingga keduanya menggelinding sempurna. Berarti menggelinding artinya dia selain bertranslasi dia juga bisa berrotasi. Ketika sampai di kaki bidang, kecepatan bola pejal lebih besar dibandingkan kecepatan bola berongga. Betul nggak ya kalimat ini? Betul nggak? Kecepatan bola pejal itu lebih besar daripada kecepatan bola berongga. Betul nggak ya? Coba deh. Betul. Dari mana? Dari mana? Oke. Silahkan. Dari mana? Kenapa bola pejal lebih besar kecepatannya daripada bola berongga ketika sampai di tanah? Karena inersianya lebih kecil. Momen inersia dari Bola pejal. bola pejal lebih kecil daripada bola berongga. Kenapa lebih kecil menyebabkan kecepatannya menjadi besar? Ayo. Kenapa dia? Masih ingat nggak hukum kekekalan? Hukum kekekalan? Halo, ini loh, posisi A dengan posisi B. Jadi hukum kekekalan apa ini? Mekanik. Jadi energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Udah Ibu terangin kan ya. Di A itu adalah energi potensial gitu ya. Energi potensialnya ditambah energi kinetiknya. Nah, di A itu sama-sama tanpa memiliki kecepatan awal. Berarti energi kinetik dia tuh 0 gitu loh. EP di A gitu. Sama dengan, paham nggak nih? Paham. Oke, baik. Sekarang EM di B, mekanik di B itu sudah sampai pada dasarnya. Berarti dia nggak memiliki ketinggian kan. Berarti energi potensial dia 0. Sekarang ganti energi kinetik dia. Energi kinetik dia itu ada 2, yaitu dia itu berputar, ya kan? Dia berotasi dan dia juga bertranslasi. Berarti EK di B itu adalah EK translasi dan EK rotasi. Karena ada 2 gerakan sekaligus gitu. Paham enggak nih? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, ada 2 gerakan yang dia lakukan. EP di A itu kan MGHA, gitu kan ya? Sama dan EK translasi setengah MV kuadrat. EK rotasi setengah apa yo? Rotasi, agak cepat sedikit. Rotasi. Inersia kali Omega kuadrat. Gitu kan ya? Betul Ya, kan? Bu. Oke, baik. Oke. Nah, kamu lihat ini ya. Yang ditanya adalah V. Gitu kan ya?
Dikomparasi bahkan, komparasi antara yang pejal dengan yang berongga. Yang pejal itu, I pejal itu lebih kecil daripada I berongga. Betul kan ya? Betul nggak? I pejal Betul. itu adalah 2/5 mr kuadrat. Kalau I berongga itu adalah 2/3 mr kuadrat. Berarti kan lebih kecil nih, lebih kecil daripada yang ini. Itu ya. Aduh. Ya, Halo. Bu. Betul. Oke, baik. Aduh. Nah, jadi kalau ini saya bablasin lagi nih ya. Saya bablasin lagi, saya buka lagi. MGHA ditambah, sama dengan ya setengah MV kuadrat. Ditambah ini ya, setengah MV kuadrat, bukan tergantung dari I-nya apa gitu kan ya. I dari, kalau I pejal misalkan, I pejal dikalikan, aduh, ini masalahnya layarnya juga kecil ya. Aduh, saya ulang ya. Jadi setengah I pejal dikalikan omega kuadrat. I pejal. Nah, jadi bagaimana dengan V-nya? Kamu lihat ini, perbandingannya kan berbanding terbalik itu. Kalau kita lukir ke sana, nah susah ya menjelaskannya dengan posisi yang kesempitan kayak gini ya. Jadi intinya adalah nanti kalau kita teruskan persamaan ini, kita dapatkan bahwa momen inersia itu ternyata untuk yang pejal yang lebih besar, lebih kecil ini menyebabkan kecepatan dia menjadi lebih besar. Ya, nilai kecepatannya lebih besar kan dia ada keterbalikan pada fungsi ini. Jadi ini benar. Lalu yang berikutnya, alasannya momen inersia bola pejal lebih besar daripada momen inersia bola berongga. Salah ya, karena bola pejal itu lebih kecil daripada bola berongga. Jadi ini salah. Betul, salah. Apa ini ya? Betul, salah. C berarti jawabannya. Paham enggak? Betul. Paham. Paham, Bu. Oke ya, baik. Paham, Saya Bu. lanjutkan nih soal berikutnya nih. Nah kita lihat nih ya, di soal penalaran juga. Jika massa M digantung pada tali seperti di bawah ini, maka tegangan tali T2 lebih besar daripada tegangan tali T1. Betul nggak tuh? T2 berarti yang ini, apakah lebih besar dari T1? Betul nggak? Nah, sekarang coba kamu perhatikan analisisnya. T2 kalau dianalisis, itu kan jadinya begini. Sama yang ini. Nah, gitu kan ya? Betul ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, jadi yang ini adalah T2 cos atau sin theta? Sin theta. Jangan ragu-ragu. Karena di depan theta, dia menghadapi sudut theta. Dia tidak mengapit sudut theta, berarti sin theta. Jelas ya? Oke ya, berarti ini adalah T2 cos theta. Karena dia mengapit. Jelas ya? Halo? Ya, Bu. Oke, benda ini, sistem benda ini dalam kondisi setimbang, baik translasi maupun rotasi. Artinya gitu ya, pada titik cabang itu T1 jelas sama dengan T2 sin theta, kan gitu. Ya. Jelas ya? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita komparasi nih, disuruh bandingin. Kalau bandingin, kita perkan aja nih gitu ya. Jadi T1 per T2 sama dengan sin theta, betul? Ya, Bu. Iya. Oke ya. Nah, sin theta itu kalau sudutnya sekian, berarti kan dia sudut lancip tuh. Paham ya? Sudut lancip ya. Ya, Bu. Halo. Oke. Nah, sudut lancip itu pergerakannya adalah dari 0 sampai 1, betul? Nilai sin theta itu antara 0 hingga 1. Nggak mungkin 0, nggak mungkin 1, kan gitu. Jadi nilainya pecahan, betul nggak sih? Betul nggak omongan saya? Nilainya pecahan. Jadi setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, 2/5, 2/6 gitu loh ya. Jelas? Nilai sin itu berarti adalah nilai pecahan antara antara 0 hingga 1 ya, nilai sin theta itu. Antara 0 hingga 1 kan, nggak mungkin 0. Kalau 0 kan berarti nggak mungkin ada sudutnya. Kalau 1 berarti tegak lurus kan, nggak mungkin ini. Jadi theta itu nilainya antara 0 hingga 1, sinnya. Sudutnya antara 0 hingga 90, nilai sinnya antara 0 hingga 1. Ingat grafik sinus itu begini, grafik sinus tuh. Ya, 90 derajat itu posisi sini. Jadi nilainya adalah antara 0 hingga 1. Paham ini? Paham, Bu. Oke, baik.
Andai saja setengah ya. Andai saja setengah ya. Oke, gede siapa? T1 dengan T2? Aduh. T1 per T2 sama dengan setengah. Gede siapa dia? T2. T2 jelas itu, jelas gede T2. Jadi ini benar pernyataan ini, gitu loh ya. Paham nggak? Paham, Jelas Bu. nggak? Jadi gini ya, gini kalau saya biasanya gampang melihat tuh setiap apapun, ini perhatikan persamaan ini pakai logika secara cepat gitu. Setiap variabel yang dikalikan dengan trigonometri, baik sin, cos, terutama sin dan cos lah ya, sin dan cos gitu, pasti nilainya apa ini ya? Nilai ini akan menjadi membesar agar supaya menjadi ini. Ini kan nilainya pecahan ini. Ini nilainya mengecil. Gara-gara ada sin theta menyebabkan nilai itu berkurang. Paham ya? Pecahan gitu. Jelas. Paham, Bu. Oke. Karena sin theta itu adalah perbandingan. Jadi ini nilainya menjadi pecahan. Sehingga nilainya menjadi berkurang. Supaya ini sama, maka ini harus gede gitu ya. Sehingga dengan kata lain, T2 itu harus lebih besar dari T1. Gitu. Paham ya sebenarnya? Jelas ya? Udah ya? Cukup ya? Silakan nanti dipelajari kembali deh. Nah, alasannya adalah makin besar sudut theta, maka tegangan tali T1 dan T2 makin besar. Betul nggak ya? Makin besar sudut. Maka, benar ya, makin besar sudut tetanya, maka tentu saja tegangan tali T1 dan T2-nya makin membesar. Kalau ini sin 30 dengan sin 60. Gede siapa itu? Gede sin 60 kan? Ya, Bu. Nah, ya udahlah, berarti T1-nya menjadi semakin membesar. T2-nya juga membesar, berarti benar. Cuma nggak ada hubungannya ini. Nggak ada hubungan antara pernyataan dengan alasan. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau begitu jawabannya adalah B. Ini dia. Pernyataan betul, alasan betul, tapi keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. Gitu loh ya. Jelas ini? Ini apa ya, alasan berbeda. Oke, baik, saya lanjutkan. Nomor 13 sekarang ya. Ada pernyataan, momen gaya adalah faktor penentu dari nilai momen inersia saat benda berputar. Betul nggak ya? Momen gaya, hati-hati di kalimat ini saya ambil dari SBMPTN. Momen gaya adalah faktor penentu dari nilai momen inersia saat benda itu berputar. Oke, momen gaya itu apa ya? Apa ya? I kali alfa. Oke, kamu lihat nih ya. Apakah momen gaya itu faktor penentu? I. Bukan. Bukan, betul sekali. Kenapa bukan? Justru I faktor penentu momen gaya. Nah, itu dia. Ada keterbalikan pernyataan di situ. Nah, itulah soal dengan grade sangat tinggi seperti ini. Logika jalan ini. Makanya di ujian nasional dulu nggak pernah keluar soal kayak gini. Soal kayak gini hanya keluar di SBMPTN. Perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi. Karena tinggi gitu loh. Menganalisisnya itu tinggi. Jadi saya ulang ya. Momen gaya, momen inersia itu faktor penentu dari momen gaya. Semakin besar momen inersianya, maka semakin besar momen gayanya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Maksudnya adalah momen gaya itu bukan penentu dari momen inersia. Penentu momen inersia itu kan ini ya, mr². Jadi masanya dan jari-jarinya. Serta posisi dia berada di mana, memutarnya, dan seterusnya. Jelas nggak nih? Jelas, Bu. Oke, berarti ini adalah salah. Ini salah nih, pernyataan ini salah. Nah, sekarang sebabnya, betul nggak nih? Hubungan antara momen gaya dengan inersia adalah I kali alfa. Betul ya? Betul kan itu? Iya, Tahu sama dengan I kali alfa. Jadi salah dengan benar. Apa jawabannya? D. D, delta. Ini dia jawabannya. Paham kan? Soal seperti ini. Jelas ini? Jelas. Halo? Oke, kamu kaji satu-satu. Baik, sekarang 14 kita lihat ya. Besar gaya normal pada sebuah benda yang terletak pada suatu bidang selalu sama dengan berat benda itu. Betul nggak omongan ini?
selalu sama, mutlak ini. Betul nggak ya? Iya. Ya? Di Oke. Selalu sama, always. Kalau begini sih sama memang, misalkan nih, ya, ini 2 kilo. W-nya 20 Newton, N-nya 20 Newton juga. Coba sekarang bidang miring. Apakah sama? Di B-nya, N-nya. Sama nggak? Beda. Beda. Jadi kalimat selalu sama ini salah. Itulah salah, tidak boleh kita pilih. Coba kalau kalimatnya diganti, besar gaya normal pada suatu benda yang terletak pada sebuah bidang, kemungkinan, nah itu ada kalimat itu, ada kata itu, kemungkinan sama dengan berat benda, berarti betul. Karena kemungkinan ini kan kemungkinan benar, tapi ini salah, jelas salah ini. Karena N kalau posisi seperti ini, kalau ini alfa berarti ini sama dengan W cos alfa. Tuh kan beda kan? Berarti tidak selalu sama dengan berat benda. Ya. Kalau kasusnya pada bidang miring, N sama dengan W cos alfa. Nah, kan nggak sama itu. N dengan W nggak sama. Gede siapa? Gede N atau gede W? Dengan membaca ini. Coba jawab pertanyaan saya. Yang tadi sudah diterangkan pada soal sebelumnya. Kalau ada nilai cos alfa, maka gede siapa? N atau W? Jawab pertanyaan Ibu. Gede yang? W. W, Bu. W. Jelas. Karena ini pasti pecahan. Ini harus sama supaya menyeimbangi sama. Ini nilainya mengecil, maka ini harus membesar. Sehingga N W lebih besar daripada N. Gitu cara menganalisisnya. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Sekarang yang alasannya. Gaya aksi, ini kalau ini materi kelas 10 nih. Gaya aksi sama besar dan berlawanan arah dengan gaya reaksi dan terjadi pada dua benda yang berbeda. Betul nggak kalimat ini? Halo, nggak usah takut ya, nggak usah ragu, nggak usah takut salah. Betul. Betul, betul. Gaya aksi dan gaya reaksi itu nilainya sama besar, berlawanan arah dan terjadi pada dua benda yang berbeda. Harus ada kalimat ini, dua benda berbeda. Kalau satu benda berarti bukan aksi reaksi. Contoh satu benda ini ya, contohnya pada tegangan tali. Kadang siswa ini ya. Nah, ini dia. Ini ada W, ada T. Aksi reaksi, Bu? Ya enggak. Karena W dan T betul sama arah. Sama besar. Berlawanan arah, tapi terjadi pada satu benda. Berarti ini bukan aksi reaksi. Karena aksi reaksi itu diperlukan yaitu benda, gayanya itu berada pada dua benda yang berbeda. Kalau ini kan berada pada satu benda, berarti bukan aksi reaksi. Ini bukan aksi reaksi. Jelas ya? Berarti ini adalah salah dan ini adalah betul. Jawabannya apa nih? Salah betul nih? D. Halo. D. Oke, baik. Selesai. 15. Baik, kita lihat ya. 15. Perhatikan. Yang pernyataan dulu ya, kita lihat ya. Jika gaya totalnya bekerja pada sebuah benda adalah 0, maka benda itu selalu dalam keadaan diam. Hati-hati. Always, selalu, mutlak ini. Betul nggak omongan ini? Itulah soal konsepnya, jadi jangan mengantengkan soal konsep lah ya. Lebih enak loh logikanya, jalan itu. Coba diamati. Gaya total yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, maka benda itu selalu dalam keadaan diam. Ini maksudnya Benar. apa ya ini kalimatnya? Selalu ya, always. Betul nih? Coba ini kalimat matematikanya gimana nih? Gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi sigma F sama F dengan 0. 0. Nah ini artinya apa? Artinya apa? Benda dalam keadaan Diam. diam dan jangan lupa ini. Kenapa? Karena sigma F itu adalah M kali A. Kalau sama dengan 0, maka A-nya yang menyebabkan 0 adalah A. A0, percepatan sistem itu 0, artinya adalah benda bisa dikategorikan diam, atau dia bergerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan artinya kecepatannya konstan itu loh ya. Jadi kecepatan V-nya konstan. Kalau V konstan berarti tidak ada perubahan kecepatan. Tidak ada perubahan kecepatan berarti percepatannya 0. Itu maksudnya. Berarti kalau ada kata selalu, ya salah. Gitu loh ya. Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, kecuali kalau kalimatnya begini. Jika gaya total yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, maka benda
kemungkinan dalam keadaan diam, betul nggak omongan ini? Kemungkinan. Betul. Betul. Salah. Jadi Betul. Kemungkinan dalam keadaan diam berarti posisi ini, kemungkinan. Tapi kalau kata selalu, ya salah, karena benda sigma F sama dengan 0 itu bisa dua keadaan, yaitu bisa dalam keadaan diam atau bergerak lurus tapi beraturan GLB. Jelas nggak nih? jelas, Bu. Oke. Berarti ini salah. Yang kedua, pada saat benda dalam keadaan diam, maka berlaku hukum Newton kedua. Betul nggak tuh? Enggak, salah, Bu. Salah ya. Hukum Newton kedua itu apa ya? Sama dengan Sigma F sama dengan M kali A. Oke, ini apa maksudnya? ada percepatan. Ya, jika benda itu bergerak dengan percepatan A, maka berlaku hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Resultan gaya pada benda tersebut sama dengan massa kali percepatannya. Ingat, benda dalam keadaan bergerak dengan percepatan tertentu, karena gerak itu ada dua ya, GLB dan GLBB. Jangan sampai gini, jika benda itu dalam keadaan bergerak, maka berlaku hukum Newton kedua. Belum tentu, itu salah itu. Kalimat itu belum selesai. Paham enggak maksud saya? Jika benda itu jika benda itu bergerak dengan percepatan tertentu, maka gitu loh ya, berlaku hukum Newton kedua, yaitu jumlah resultan gaya pada benda tersebut sama dengan massa benda tersebut kali percepatan benda itu, gitu loh ya. Paham enggak maksud saya? Paham, Bu. Ya. Jadi kalau kalimatnya begini, jika benda itu dalam keadaan bergerak, maka berlaku hukum Newton kedua. Salah. Karena bergerak itu bisa GLB gitu loh ya. Di kelas 10 itu. Bisa juga GLBB. Kalau GLB itu A-nya itu 0. Jadi V-nya konstan. Kan bergerak juga toh? Iya, Tapi berlaku hukum Newton pertama, bukan kedua. Nah, yang kedua itu yang ini. A-nya tidak sama dengan 0. Jadi V-nya berubah. Atau tidak konstan gitu maksudnya. Ya. Jadi kalimat kalimat ini kalimat ini jelas salah kalau yang ini ya. Jadi kalimat yang menyatakan kita membentengi kalimat yang sigma F sama dengan M kali A itu, hukum Newton kedua itu menyatakan bahwa jika benda itu bergerak dengan percepatan tertentu, maka berlakulah resultan gaya-gaya pada benda tersebut sama dengan massa benda itu dikalikan dengan percepatan benda itu, gitu loh ya. Jelas ya? Paham ya maksud saya? Oke? Halo. Baik, jadi jawabannya apa ini? Salah dengan salah. Apa dia? Paham kan? Soal sebab akibat saya perkenalkan kepada kalian supaya kalian nggak asing. Supaya kalian nggak asing dengan bentuk soal dengan grade. Sebenarnya kalau boleh dibilang grade tinggi ya.